Metro TV. Urbanisasi di DKI Jakarta memunculkan peluang perpindahan penduduk tanpa keahlian khusus sehingga akhirnya menjadi pengemis. Namun penyakit sosial tersebut justru menjanjikan perolehan rupiah yang tidak sedikit. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta sebaiknya bersikap? Berikut penelusuran tim Metro TV. Putri Handayani menunjukkan harta kekayaannya selama 3 tahun dirinya mengemis. Ibu seorang anak ini mengaku tidak sulit mendapatkan uang dengan mengemis. Ngumpulin ini 3 tahun ada. 3 tahun ya? Ngumpulkan ini 3 tahun? Tapi selama ngemisnya 6 tahun. 3 tahun sih nggak ada, udah nggak bisa. Itu bisa nabung 3 tahun doang. Kenapa? Bisa nabung segitu 3 tahun doang. Bisa nabung segini 3 tahun aja? Oh gitu. 3 tahun lagi enggak ada. Nabung ya? Bukan, nggak ada, sepi udah. Oh sepi? Ya udah sepi. Oh. Seharinya WhatsApp Baca sampai? 100. Sampai 100? Gak pernah lebih itu? Lebih 150. Bisa sampai 150? Itu sehari Bu ya? Iya, nggak lama kadang-kadang. Datang jam berapa ya? Jam 7, pulang jam 11, udah dapat 365. Datang jam 7, pulang jam 11 berapa? 65. Jadi bisa nabung segitu selama 3 tahun ya. Terus udah itu nggak pernah dapat 300. Nggak dapat gocap 75, nggak bisa. Putri mengaku sudah tinggal di Jakarta selama 20 tahun. Berbagai pekerjaan pernah digeluti hingga akhirnya ia harus mengemis. Ibu udah berapa lama di Jakarta? Udah ada 24 tahun. Awalnya ke Jakarta kerja apa Bu? Nggak kerja dulu sih, jadi babu. Kerja. Oh, jadi apa? Pembantu rumah tangga. Oh, jadi pembantu. Berapa tahun Bu jadi pembantu rumah tangga? Lama ada kali 7 tahun, tapi nggak punya duit. Oh, 7 tahun. Ya nggak punya duit aja lah buat makan. Oh, dari nggak punya duit itu pekerjaan itu sebelumnya kenapa? Ya nggak punya duit, jadi babu kan sedikit gajinya. Dinas Sosial DKI Jakarta rutin menggelar razia pengemis dan gelandangan. Dalam operasi seperti inilah Putri Handayani tertangkap. Putri Handayani itu pengemis yang dilakukan penjangkauan pada pertengahan bulan suci Ramadan. Didapat di sekitar persimpangan lampu merah dekat Rumah Sakit Persahabatan wilayah Jakarta Timur. Ketika ditangkap, mereka diidentifikasi asalnya itu dari Jawa Barat, ya, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, itu mempunyai penghasilan lebih kurang sampai puluhan juta ya. Kemudian juga ada emasnya 60 gram. Fenomena yang kami lakukan selama bulan puasa itu ada 2 yang kita dapat di wilayah selatan. Juga ada penjangkauannya seorang laki-laki berpenghasilan dalam 1 minggu itu lebih kurang 5-4 juta rupiah. Kalau saya lihat ini orang mengemis ini semuanya orang-orang yang sudah boleh katakan punya pemikiran rasional. Karena kalau dia udah bisa nyimpan uang, kalau dia udah bisa punya uang begitu, berarti dia sudah mulai menggunakan akal, ya kan? Dan itu berarti bahwa secara tidak langsung mereka mengeksploitasi rasa iba orang lain untuk bisa memberikan kelebihan yang dimiliki. Mudahnya mendapatkan uang dengan mengemis menyebabkan angka pengemis di Jakarta relatif meningkat. Menyandang masalah kejahatan sosial ini muncul karena pengaruh urbanisasi. Urbanisasi datangnya macam-macam sumber daya manusianya itu. Ada yang siap mempunyai keterampilan, pengetahuan yang memang benar-benar di ibu kota Jakarta, mereka eksis bersaing di ibu kota Jakarta. Orang yang pas-pasan, kebenaran di asal-usul kampungnya lapangan pekerjaan susah, kemudian dia mau bercocok tanam juga lahan pertaniannya sudah tidak subur, dia lari ke ibu kota Jakarta. Iya, karena pembersihan sampai sekarang dihitungin
5 kali masuk Cipayung. Ini yang kelimanya, iya. Ini yang kelima. Iya. Kelima-limanya di Cipayung. Di Kedoya, Cipayung. Cipayung 3 kali, Kedoya 2 kali. Rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi pengemis selama ini berjalan di panti sosial. Namun pengemis kerap kembali menggelandang dan terjaring razia dinas sosial. Pertanyaannya, apakah pembinaan di panti sosial masih efektif? Memang kalau kita lihat kan panti sosial itu kan tujuannya untuk merehabilitasi, untuk dia memiliki keahlian ya. Ya jangan-jangan keahlian yang dia punya itu kemudian memberikan dia menjadi seorang lebih ahli yang muncul seperti pengemis seperti begini. Ya, kan? Seharusnya panti-panti sosial itu kalau toh memang dia mau merehabilitasi, dia harus mesti merehabilitasi dalam arti kata dari komunitas mana, di mana dia datang, kemana dia pergi, sehingga waktu dikembalikan pada komunitas itu harus punya tanggung jawab untuk membina. Kita akan kembalikan, kita antar langsung, kita temui keluarganya, kemudian bahkan sampai ke RT RW setempatnya, kita jelaskan bahwa profesi si Putri Handaya ini sebagai pengemis. Manakala dia datang, kemudian dia mengemis lagi, ke L3 istilahnya, lu lagi, ya. Kita bisa lari ke ranah pidana karena dia melakukan penipuan terhadap negaranya atas janji pernyataan yang telah dibuat. Negaranya siapa? Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah harus memikirkan lagi jalan keluar yang efektif dalam menyelesaikan masalah sosial pengemis. Kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan membuat desa kerap ditinggalkan. Dari Jakarta, Anggi Hasiholan, Ade Permana, Metro TV.